Dulur-dulur nyana rumpul urang ngopi. Ya, rekan-rekan media izin melaporkan. Pertama, tadi jam 11 kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan para menteri dan seluruh gubernur-gubernur se-Indonesia untuk 3 hal terkait pandemi, persiapan vaksin, dan pemulihan ekonomi. Ya. Arahan dari Bapak Presiden yang pertama, untuk pandemi agar para daerah segera memfokuskan persiapan perencanaan work from home untuk daerah-daerah yang memang kenaikannya agak tinggi termasuk Jawa Barat. Ya. Jadi Jawa Barat yang akan melakukan work from home itu ada di Bodebek dan Bandung Raya, kira-kira begitu. Nanti teknisnya akan disampaikan besok, dimulai dari tanggal 11 Januari ya, selama 2 minggu ke depan. Kemudian arahan kedua terkait vaksin, Pak Presiden menyampaikan bahwa divaksin itu adalah kewajiban warga negara. Ya, jadi itu bukan hak, bukan pilihan. Barang siapa sudah ditunjuk untuk ikut divaksin itu tidak boleh menolak, karena kalau menolak akan membahayakan kesehatan keselamatan masyarakat. Ya, jadi kepada seluruh warga yang memang nanti akan mendapat jatah vaksin, mari kita bela negara, kita cintai negara ini dengan ikut serta sesuai arahan pemerintah untuk ikut jadi peserta vaksin agar menyelamatkan lingkungan sekitar. Berikutnya, pemaksinan ditunjukkan keteladanannya oleh para pemimpin. Jadi pertama yang akan divaksin adalah Bapak Presiden, selang sehari kemudian nanti para gubernur, ya, dan para kepala daerah, wali kota, bupati. Khusus Jawa Barat karena saya sudah jadi relawan vaksin, maka saya tidak bisa ikut divaksin. Nanti saya akan menemani Bapak Wakil Gubernur bersama tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai orang-orang pertama yang akan diberi vaksin. Ya. Berikutnya adalah Jawa Barat sudah menerima kurang lebih 90 ribuan, yang artinya kalau dibagi 2 karena 1 orang 2 ya dosisnya, itu hanya cukup kurang lebih untuk 45.000 tenaga kesehatan di tahap 1, padahal tenaga kesehatan kita ada 150.000. Insya Allah di tahap 2 itu kita akan berikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Nah, jumlah yang dibutuhkan untuk kekebalan imunitas masyarakat kelompok itu adalah 33,5 juta penduduk ya. Kalau kali 2 dosis berarti ada 67 juta yang dibutuhkan. Dengan kapasitas sekarang jumlah puskesmas 1.000-an, Jawa Barat akan menyelesaikan vaksinasi selama 15 bulan. Tapi kami mencoba menargetkan bisa beres selama 6 bulan dengan syarat jumlah titik pemaksinan bisa 2 kali lipat dan jumlah vaksinator mendekati 20.000. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 11 ribuan vaksinator yang dilatih sampai akhir bulan, Bu ya. Sampai akhir Januari, insya Allah Jawa Barat akan siap. Nah, dengan begitu maka akan terjadi herd immunity dan akan terjadi pemulihan ekonomi lebih cepat karena 70% warga Indonesia sudah divaksin sehingga bisa melindungi seluruh kehidupan di masa depan. Khusus untuk vaksin yang diproduksi Bio Farma, di mana saya jadi relawan, itu bulan depan itu sudah mulai diproduksi dari bulan Februari sampai September sebanyak 120 juta dosis ya. Jadi dari 450 juta dosis itu 120 jutanya produksi di Bandung yang saya bersama Forkopimda menjadi relawan. Nah, mudah-mudahan kombinasi dari vaksin yang dibeli berbagai merek dan vaksin yang diproduksi di Bandung, total secepatnya 70% warga Indonesia bisa divaksin. Nah, terakhir saya ke sini untuk memastikan tata cara keselamatan dari proses pengelolaan di gudang. Jadi mohon maaf tadi rekan media tidak bisa ikut,
Karena tadi masuk 3 orang, 4 orang saja ke dalam kontainer yang dingin itu dia menaikkan suhu 1 derajat sampai 2 derajat. Nah itu tidak bagus kalau terlalu banyak ya karena suhu di dalam itu harus dijaga dari sekitar 2 sampai 8 derajat. Tadi rata-rata di set di angka 4 derajat ya. Jadi itu secara visual mohon maaf. Nanti minta fotonya boleh ke fotografer Pemprov aja. Saya kira itu dan secepatnya fatwa dari BP POM dan MUI hadir, maka secepat itu pula vaksin ini kita distribusikan ke 27 kota kabupaten. Saya kira itu berita-berita terkait vaksin dan kegiatan hari ini. Silakan ada pertanyaan. Mohon penjelasan terkait ketersediaan vaksin yang kiriman awal ini kan belum semuanya 90.000 dosis yang Bapak sampaikan kan baru kemarin berapa persennya gitu, kan belum semua. Nah itu kapan kiriman kedua untuk yang tenaga kesehatan di Jawa Barat? Jumat. Ya. Jumat? Oke Pak, setelah semua ada, kan tadi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. Betul. Bagaimana proses seleksinya? Apakah tenaga kesehatan yang usianya di luar batas uji klinis nggak dapat, terus ada komorbid, bagaimana mengecek soal komorbidnya dan mungkin sudah ada identifikasi berapa tenaga kesehatan yang bisa dapat dan berapa yang belum bisa dapat? Makasih Pak. Ya. Saya nggak bisa jawab semuanya ya Kang, karena teknis banget. Tapi intinya tenaga kesehatan itu yang sudah kita siapkan 150.000. Baru datang barang 30-an ribu. Hari Jumat besok total 90.000. Itu kan berarti kan dosis. Kalau dibagi 2 dosis per orang, maka yang tadi saya bilang yang akan di tahap 1 mulai minggu depan disuntik vaksin tenaga kesehatan hanya 45.000. Berarti hanya 1/3. Jadi saya memohon kepada pemerintah pusat agar tahap 2 berikutnya dipercepat untuk dilakukan pemberian vaksin pada nakes secara sempurna. Nah, bagaimana cara kita membagi? Ini dibaginya tidak pukul rata, Kang. Tadi arahan dari Pak Presiden dan Menkes juga adalah zona merah itu diperbanyak. Jadi ibaratnya maaf ya, ada 1.000 nakes di zona merah, ada 1.000 nakes di zona tidak merah. Maka proporsinya tidak akan sama walaupun sama-sama 1.000 manusia. Akan lebih banyak nakes di zona merah. Makanya nanti Bodebek Bandung Raya pasti porsinya lebih banyak. Kalau terkait apakah komorbid tidak komorbid, saya tidak punya data, nanti mungkin spesifik dari Dinkes akan menyampaikan. Saya kira itu. Lain-lain silakan. Kalau seandainya ada tenaga kesehatan yang menolak untuk divaksin, apa ada? Nah itu tadi kita harap tidak ada karena tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini kewajiban dari warga negara dan berdasarkan undang-undang tentang wabah, Kang. 1984 ada undang-undang wabah itu yang menjadi dasar hukum kenapa yang sudah terdaftar teregistrasi tidak boleh menolak. Gitu. Ada sanksinya nggak sih Kang nanti kalau seandainya? Ya ada nanti di undang-undang itu, saya nggak hafal sanksinya, tapi oleh karena itu saya himbau ke media ya, saya mohon pisan bantu edukasi ya, bahwa satu-satunya solusi di masa pandemi ini adalah orang sakit sembuh oleh obat, orang sehat imun oleh vaksin, kira-kira begitu. Nah, jadi mohon tidak mendramatisir orang yang menolak gimana, justru media bantu mengedukasi, ini bagian. Karena kalau dia terdaftar dan menolak kan dia harus tapi membahayakan, kan begitu. Dengan menolaknya itu artinya dia membahayakan masyarakat sekitar. Saya kira itu yang kita harus hindari. Kang, satu lagi Kang, masih terkait dengan COVID, soal tingkat keterisian posisi terakhir gimana Kang? Tingkat keterisian rumah sakit dan apa sih yang menjadi kesulitan untuk nambah bed ini? Nggak ada kesulitan, itu sedang berproses aja. Jadi rumah sakit yang sekarang kita geser dari zona hijau itu artinya dia COVID tapi komorbid rendah. Itu sudah mulai bergeser, lagi proses. Mungkin minggu depan nanti persentase turun ke 60-an lagi. Ya. Ya itu nanti kan tadi sudah saya sampaikan, itu dimulai tanggal 11 Januari. Nanti sebelum tanggal 11 saya akan sosialisasikan teknisnya tentang restoran berapa persen, kegiatan sosial dilarang dan lain ya. Itu dimulai sekarang kan tanggal berapa? Ya masih ada 5 hari untuk sosialisasi, nanti disampaikan ke media, ke TV juga. Terima kasih ya, atur nuhun, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita foto dulu tim yang jaga di sini siapa aja, Pak?